Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada sore hari ini kami berkesempatan untuk melaporkan hasil rapat dari digitalisasi ekonomi digital yang hari ini dipimpin oleh Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan Bapak Menko Perekonomian beserta beberapa menteri. Hasilnya adalah kita sadar bahwa ekonomi digital di Indonesia ini mempunyai prospek yang sangat baik. Jadi kalau kita lihat pada tahun 2020, ekonomi digital kita ini menghasilkan 4% daripada GDP. Dan di dalam 10 tahun ke depan, 9 tahun ke depan di 2030, pertumbuhan GDP Indonesia akan tumbuh dari 15.400 triliun hari ini menjadi 24.000 triliun pada tahun 2030, tetapi pertumbuhan ekonomi digitalnya itu sendiri akan tumbuh 8 kali lipat dari 632 triliun menjadi 4.531 triliun. Di 4.531 triliun tersebut, e-commerce akan memerankan peran yang sangat besar, yaitu 34%, atau setara dengan 1.900 triliun. Kemudian diikuti oleh beberapa hal yang sangat penting, yaitu B2B business dengan besaran 13% atau setara dengan 763 triliun. Health tech akan berfungsi menjadi 471,6 triliun atau 8% dari pertumbuhan. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah bagian-bagian yang kita bicarakan bahwa e-commerce kita mempunyai level playing field yang sangat besar, online travel dengan 575 triliun, online media juga dengan 991 triliun, ride hailing seperti Gojek dan Grab dengan 401 triliun pada tahun 2030, dan financial technology juga akan begitu. Indonesia akan mempunyai GDP besar lebih dari 55% daripada GDP digital ASEAN, jumlahnya kira-kira 323 triliun dan akan tumbuh menjadi 417 triliun pada tahun 2030. Dan hal-hal tersebut juga kita sadar bahwa kita ini sedang di dalam S-curve, kita masih S yang terbawah, atau kurva S yang di bawah, dengan 5 unicorn, 1 triliun GDP, dengan jumlah unicorn per triliunnya itu menjadi 5. Dan Amerika Serikat hari ini mempunyai 207 unicorn, 21 triliun GDP, yang artinya setiap triliunnya itu GDP mempunyai 10 unicorn. Dan ini kita sadar bahwa ada beberapa hal yang mesti kita perbaiki di masa yang akan datang, yaitu digital dan communication infrastruktur yang penting, kemudian di consumer digital proteksi yang penting, tenaga kerja, SDM kerja yang berketerampilan khusus di bidang teknologi juga merupakan salah satu pilar dasar yang penting. Innovation ecosystem juga penting untuk menghidupkan digital ekonomi tersebut, juga government dan public services, digital ekonomi dan governance yang baik. Bapak dan Ibu, kita juga sadar bahwa meskipun ekonomi digital kita 4% pada hari ini, tetapi jumlah partisipasi, contoh di dalam industri makanan minuman, hari ini yang kita mempunyai besaran makanan minuman industri itu 3.669 triliun, tetapi yang baru dilayani oleh digital ekonomi baru 18 triliun. Dan kita juga sadar bahwa ekonomi digital ini mesti tumbuh dengan adanya investasi dan juga dukungan daripada financial asing ke dalam industri digital Indonesia. Tetapi saat yang bersamaan kita melihat juga bahwa industri-industri digital yang tumbuh di Indonesia seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak mempunyai voting rights daripada bangsa Indonesia, atau voting rights itu tetap dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Dan ini merupakan suatu ekosistem yang penting dijalankan dan mesti adanya iklim investasi yang baik. Di masa yang akan datang atau second wave daripada hilirisasi daripada digital ekonomi ini akan menyangkut daripada 5G, IoT, Internet of Things, blockchain, artificial intelligence, dan juga cloud computing. Dan ini akan menjadikan Indonesia berubah menjadi negara produsen yang baik, menjadi secara pertanian dengan baik, e-fishery juga akan tumbuh dengan baik, dan ini yang akan kita sebut dengan second wave daripada digital ekonomi. Bapak dan Ibu, itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan, dan di masa yang akan datang kita berharap digital ekonomi ini akan memperbaiki
pertumbuhan Indonesia, paling tidak dalam sektor logistik dan industri. Dan kalau kita melihat bahwa target daripada sektor logistik kita yang akan tumbuh dari 23% ongkos pada hari ini menjadi 17%, dengan adanya digital ekonomi ini akan perbaikan daripada logistiknya akan jauh lebih baik. Itu yang kira-kira bisa kami sampaikan. Saya persilahkan Ketua OJK dan juga Menteri UMKM yang akan berbicara dari sektor yang lebih kecil dan lebih ringkas pada tanggung jawabnya masing-masing. Saya persilahkan.